Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Shalom jemaat dimanapun berada, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari bawa hati kita dengan segenap hati, kita datang memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang ke bait-Mu dengan ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami datang mendekati tahta suci-Mu Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu ya Allahku. Kami katakan Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang setia. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami bawa hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped Himself in light, and darkness tried to hide. All the trembles voice and trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see. Our God.
beginning and the end, beginning and the end. The Godhead are in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we see, how great is our God! Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. We praise you, Lord. How great you are. How great you are. Jesus.
sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu yang membangkitkan kami. Haleluya, kami umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Tiada di hidupku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau Allah yang baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Jesus. Yes, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah juru selamat kami satu-satunya dalam hidup kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan Dalam lembah kekelaman Tuhan, dalam lembah kegelapan, oh perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Tidak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan, tiada pernah yang terus Kau berharap hanya kepada-Mu. tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami percaya saat ini kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Urapi tiap-tiap pribadi kami di tempat ini. Terlebih hamba-Mu menjadi seorang berkat. Menyatakan isi hati-Mu di tempat ini. Engkau jamah hati kami. Engkau lembutkan hati kami. Agar hati kami menjadi tanah yang subur. Yang siap menerima setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu lebih dari hidup kami ini. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang Allah Trinitas. Saya ada lihat beberapa di YouTube membahas tentang Allah Trinitas. Ternyata sebagian pro, sebagian kontra. Saya percaya supaya yang mendengar firman Tuhan ini buka hati, supaya Roh Kudus bisa bekerja, supaya kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan ada kesatuan di dalam firman Tuhan. Kalau kita sesama orang Kristen, sesama hamba-hamba Tuhan saja tidak ada satu pandangan tentang firman Tuhan, bagaimana orang luar bisa percaya? Ya kan? Nah, bicara tentang Allah Tritunggal, Trinitas, ini ramai sekali. Apalagi di YouTube, hamba-hamba Tuhan besar, malah yang terkenal. Tapi yang saya heran ada yang pro, ada yang kontra. Mereka bilang Allah itu bukan Trinitas. Allah itu satu, Esa. Saya jadi bingung saudara. Dulu saya juga percaya Allah itu Esa. Tetapi selama saya selidiki firman Tuhan itu, tidak ada itu di Alkitab tulis Allah itu Esa. Nah, bingung kan? Kalau orang bilang Allah itu Esa, ada tidak di Alkitab? Kadang-kadang apa yang kita ngomong tidak sesuai dengan Alkitab. Baru kita sering ngomong back to the Bible. Saya membaca ayat firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Firman Tuhan tidak tulis Allah itu Esa. Tuhan itu Esa. Aduh, saya kaget. Dulu saya baca ayat ini juga Allah itu Esa. Tapi firman Tuhan tidak bilang Allah itu Esa. Dengar baik-baik. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Jadi Tuhan itu Allah kita, betul? Tuhan Yesus itu Allah. Dengar baik-baik. Tuhan itu Esa, bukan Allah itu Esa. Nah, makanya kalau kita ngotot Allah itu Esa, kita ribut. Kalau dibilang Allah itu Esa, ini perjanjian lama loh. Perjanjian baru, saya buka lagi. Saudara kaget loh. Di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Maaf. Silakan dibaca. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, firman Tuhan bilang Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan itu Allah, amin. Tuhan itu Esa. Firman Tuhan tidak bilang Allah itu Esa. Makanya kita ribut. Padahal soal sepele. Makanya saya bingung. Kalau Tuhan itu Esa. Nah,
Kita lihat di dalam banyak, ini para pakar-pakar teologi ya, hamba-hamba Tuhan yang S2, ada juga S3. Mereka bilang itu Allah Trinitas itu ada, itu baru disahkan tahun 325. Itu pakar-pakar teologi yang waktu konsili. Mereka adakan rapat, baru mereka sahkan Trinitas. Loh, kalau saya baca tidak demikian. Itu tahun Masehi 325, itu bapak-bapak gereja itu tidak mensahkan Trinitas. Dia meneguhkan Trinitas. Karena mereka sedikit-sedikit firman Tuhan. Wah, Kejadian pasal 1 ayat 26. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dengar baik-baik saudara. Di Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata, baiklah kita. Saya ajak Pak Yunus, baiklah kita pergi ke mall. Artinya lebih dari satu. Tetapi di dalam bahasa Greka itu kita itu jamak tapi tunggal. Dengar baik-baik. Di dalam bahasa Ibrani itu kita itu Allah kita itu jamak. Lebih dari satu, tiga. Tetapi tunggal di dalam satu. Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang Allah itu kita lebih dari satu. Firman Tuhan tulis Allah itu Esa. Berlawanan dong. Bertentangan. Tapi saya yakin firman Tuhan tidak pernah bertentangan. Ada amin? Makanya saya bilang kalau kita mau buka hati. Kalau kita mau kembali firman Tuhan. Sebetulnya tidak ada pro, tidak ada kontra. Itu firman Tuhan itu tidak mungkin bertentangan. Ayat satu dengan ayat lain. Percaya saya. Oke, saya mau lanjut lagi. Makanya hati-hati saudara. Ada ini kita ngobrol-ngobrol. Ada hamba Tuhan yang besar yang dipakai Tuhan di Indonesia. Dia bilang, itu toh. Makanya pengetahuan firman terlalu tinggi. Makanya keluar dari firman. Waktu dia bilang begitu saya kaget. Saya bilang apa maksudnya? Dia bilang coba lihat bangsa Yahudi. Dia bilang itu ahli Taurat. Siapa yang berani lawan ahli Taurat? Wow, Injil, Taurat, kitab perjanjian lama dia hafal semua. Betul? Tapi dia bilang sampai sekarang mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Betul toh? Bangsa Yahudi sekarang dia tidak percaya Yesus sudah datang. Dia masih tunggu. Bayangkan. Karena pengetahuan terlalu tinggi. Saya dalam hati, apa bedanya dengan kau? Kau S2, S3 saking tingginya kau tidak percaya lagi Trinitas. Halo, maaf ini saya tidak menyinggung. Saya cuma mau buka mata rohani kita orang ini semua. Bayangkan S2, S3 sampai dia sudah bilang tidak itu Trinitas tidak relevan lagi. Hah? Saudara, bayangkan. Makanya saya kembali firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5 berkata. Balau di depan mata kita tidak lihat. Tetapi benang di depan orang kita lihat. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi semua kalau kita kembali firman Tuhan terbuka semua.
Siapa sebetulnya yang menghakimi? Dia hakimi ahli Taurat, bangsa Yahudi. Tidak kenal Yesus, tapi mereka tidak percaya Trinitas, S2, S3. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau baca banyak ayat firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini jadi pegangan bagi kita. Allah Trinitas, Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Silakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang terjadi? Ini 2 ayat saja mengatakan Trinitas. Amin. Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Allah turun ke atasnya. Baru ada suara daripada Bapa. Bapa itu Allah Bapa. Berapa? 1? Maaf, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan suruh saya bawa ini membuka mata rohani kita. Ada hamba Tuhan yang besar mengatakan, makanya Allah itu Esa. Kalau Allah itu 3, itu tahta itu harus berapa? Makanya tahta katanya baku rampas bapak dengan anak. Hah? Teologinya dari mana? Tahta ada berapa? Tahta ada berapa? 1? Firman Tuhan bilang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berapa tahta? Lebih dari 1. Itu yang saya tahu. Kalau dibilang 1 tahta itu buku rampas itu. Bagaimana kita bisa tahu itu firman Tuhan? Orang dunia saja kan kaget. Kita orang sesama orang Kristen saja tidak satu paham firman Tuhan. Bagaimana mereka mau datang sama Tuhan Yesus? Kita orang ini baku argumen firman Tuhan. Maaf ini loh, hamba Tuhan yang terkenal. Saya kalau sebut namanya semua orang kenal. Dan begitu toh. Tahta itu 1, kalau Allah Bapa, Allah Anak rebut kursi. Saya nangis, saudara. Berikut, Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 3 pribadi. Ini jelas-jelas kok mereka masih tidak percaya Allah Tritunggal. Akhir zaman, makanya hati-hati jemaatku yang dikasih Tuhan. Mari, jangan terlalu didengar apa kata orang. Kita harus lebih percaya firman Tuhan daripada. Makanya di dalam Injil, dengar baik-baik, di dalam Injil semua 3 itu mengatakan 3 di dalam 1. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22. Ini 3 Injil. Dan saya mau bahas tentang Yohanes. Silakan. Lukas pasal 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit,
Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tiga-tiga Injil cerita tentang Allah Tritunggal. Kenapa Injil Yohanes tidak cerita tentang Tritunggal? Kenapa? Karena Injil Yohanes bicara tentang Yesus itu anak Allah. Wow. Ini saya betul-betul 4 Injil ini membuka mata rohani saya tentang siapa itu Yesus. Oleh sebab itu, mengapa banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen mengatakan percaya Yesus, tiga-tiga kita kenal. Nah, ya kan? Makanya dibilang Yesus Tuhan itu Esa. Tuhan Yesus satu. Allah tiga di dalam satu, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita percaya Yesus, kita mengenal tiga, ada buktinya. Buktinya Yohanes pasal 10 ayat 38b. Yohanes pasal 10 ayat 38b. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Wow, indah kan? Yesus bilang, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Berarti kalau kita percaya Yesus itu percaya Bapa. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, kalau Yesus masuk di kita, baru kita percaya Yesus itu Tuhan. Makanya saya bilang hamba Tuhan tidak perlu debatkan di YouTube. Tidak usah paksa bilang mereka harus percaya Yesus. Itu Tuhan yang pilih kita orang. Begitu dia taruh Roh Kudusnya dalam kita, baru kita bisa mengaku engkau Yesus Tuhan. Amin. Jadi kalau kita percaya Yesus sama dengan percaya Roh Kudus. Haleluya. Makanya begitu percaya Yesus, tiga kita kenal. Nah, tetapi ada tetapinya. Ada hamba Tuhan terkenal yang mengatakan, kalau begitu kita percaya Yesus saja. Bapa dengan Roh Kudus tidak perlu. Bukan begitu, Ces. Maksud firman Tuhan itu bukan tulisnya begitu. Maksud firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 26a. Silakan dibaca. Saya mau bahas supaya kalian buka itu mata rohani. Apakah percaya Yesus selesai? Silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengar baik-baik, Allah mengatakan membentuk manusia, marilah kita membentuk manusia serupa dengan gambar kita. Seperti gambar saya misalnya, Pendeta Freddy. Apanya yang sama? Saya sering bahas ini, tapi saya mau bahas karena saya cerita tentang Tritunggal. Allah itu tiga di dalam satu. Kita juga harus tiga di dalam satu. Ini saya tanya Tuhan. Ini saya sudah lama saya tahu, tapi saya tanya Tuhan lagi. Waktu saya dengar di YouTube berdebat pro dan kontra, saya bilang Tuhan, yang mana yang betul? Ini Trinitas ini apa sih penjelasannya? Tuhan itu baik sekali, amin. Tuhan dan hambaku gampang sekali. Itu tiga Trinitas itu tiga di dalam satu. Dia bilang, di dapur apa itu tiga di dalam satu? Hah? Saya bilang di dapur. Iya. Dia bilang itu kopi mix itu apa? 3 in 1. Aduh saya kaget sekali Tuhan bilang. Tiga di dalam satu. Terus maksudnya Tuhan. Dia bilang itu apa itu kopi mix 3 in 1? Ada yang tahu? Apa itu? Kopi, gula, susu. Amin. Kalau tidak tiga di dalam satu itu bukan kopi mix. Amin. Allah juga begitu. Kalau tidak tiga
itu bukan Allah yang benar. Dahsyat luar biasa Tuhanku, amin. Makanya saya bersyukur dapat percaya Yesus Tuhan. Saya mau bahas, dengar baik-baik. Jadi Allah itu 3 pribadi. Bukan oknum, bukan kuasa. Ada yang bilang, oh itu 3 kuasa di dalam satu diri Allah. No way. Allah 3 pribadi di dalam satu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pribadi itu maksudnya pribadi. Saya cerita tentang manusia dulu. Tidak usah Allah. Allah itu terlalu tinggi, terlalu mulia. Kita manusia 3 ini pribadi kan. Roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, manusia punya roh, amin. Binatang punya roh tidak? Hah? Binatang punya roh tidak? Tidak. Kenapa? Kita kembali firman Tuhan. Tuhan menciptakan dengan apa? Binatang dengan apa? Hah? Firman-Nya. Bukan hembusan nafas loh. Betul? Dengan firman, makanya tidak punya roh. Hembusan nafas itu roh. Saudara, kayaknya kurang percaya ya. Mazmur 33 ayat 6. Maaf ini agak loncat. Mazmur 33 ayat 6. Ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, bumi ini Tuhan ciptakan, amin. Tentaranya hembusan napas Tuhan. Itu tentara sorga itu apa? Roh. Makanya Tuhan hembuskan napas di manusia itu roh hidup. Amin. Masih banyak lagi ayat mengatakan Tuhan hembuskan napas itu kita hidup. Wah, dahsyat luar biasa ini firman Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Binatang tidak punya roh. Amin. Kita harus sepakat dulu. Ini nanti saya mau jelaskan, saudara kaget loh. Binatang tidak punya roh. Manusia punya roh. Nah, saya mau lanjut lagi. Saya jelaskan tentang tubuh dulu. Yang paling rendah. Ya. Tubuh itu pribadi. Saya Pendeta Freddy pribadi, saudara pasti kenal kan kalau saya datang kan. Makanannya apa? Oh banyak, capcay. Ayam goreng. Saya suka itu kelapanya itu kalau mau tumbuh itu apa? Tombong. Itu makanannya kan manusia kan? Baru-baru ada yang bawa dari Tompe, puji Tuhan. Saya kayak orang di padang gurun baru ketemu air. Saya bilang kalian tahu selama saya tidak pergi daerah tidak pernah lagi saya makan tombong. Itu sudah berapa tahun, bayangkan saudara. Saya lihat itu tombong, aduh. Sukacita sekali saya. Jangan saya cerita begitu kok kalian nanti besok bawa tombong nanti di pastori, haleluya. Kalau di Palu susah ya. Susah cari tombong, kalau di daerah oke lah. Nah. Itu makanan tubuh. Nah, tubuh terbuat dari debu dan tanah. Makanya kalau manusia mati kembali ke tanah, oke? Nah, saya mau lanjut. Jiwa, manusia punya jiwa? Buktinya, nah kita harus buktikan supaya mereka percaya. Kalau saudara bahas ini, sepupu kita percaya Yesus, bertobat. Ini 15 tahun lalu saya sudah dapat. Waktu saya baru datang dari Palu, Tuhan buka ini. Tapi waktu saya bicara tentang Trinitas, ada yang pro, ada yang kontra. Hapuskan, Pak Yunus masih ingat kita rapat diaken itu Trinitas itu berapa kali.
Jadi saya pendang, saya tidak mau ngomong lagi. Saya pikir daripada ribut. Tuhan buka. Ngomong Trinitas. Tuhan kirim hamba Tuhan yang dahsyat. Bicara di Petra. Bayangkan hamba Tuhan Petra itu tutup mulut kalau ketemu sama saya. Saya cuma senyum waktu habis seminar. Trinitas. Dia bilang itu Trinitas itu firman Tuhan. Jangan coba-coba dikasih hilang. Hah? Tutup mulut kan? Saya sekarang mulai bicara tentang Trinitas. Saya lihat di YouTube. Saya kaget. Mereka bilang tidak relevan lagi. Artinya saudara tahu apa? Ini 3 dikasih hilang kan? Allah Esa. Allah itu Esa. Apa bedanya kita dengan agama lain? Allah Maha Besar, mereka nyembah. 1 di dalam 1. Ya biasa. Tapi kalau 3 di dalam 1. Dahsyat Allahku. Amin. Ajaib. Banyak yang bilang, mereka sulit percaya. Oh, kalau Allah 3 di dalam 1 mereka sulit percaya. Coba sebut Yesus, mereka percaya juga. Tidak, sama Jo. Lebih baik kita tetap pegang Allah Trinitas. Mereka mau percaya tidak percaya itu urusannya mereka. Amin. Saya banyak belajar. Kita mau pegang yang mana? Apakah kita mau pegang karena mereka tidak percaya kita tidak pegang? Tidak. Kita tetap pegang Allah Trinitas. Oke? Saya mau lanjut lagi. Jiwa itu betul-betul ada. Saya pernah bawa di daerah. Saya membawa Trinitas. Mereka senang sekali. Itu 30-40 tahun lalu loh. Saya masih ingat itu. Tapi mereka tanya sama saya. Mereka bikin retreat. Saking senangnya jemaat itu dia bikin retreat. Dia mau tanya jawab dengan saya. Dia bilang, Om Freddy, itu firman Tuhan Trinitas bagus sekali, saya terima. Tapi yang saya mau tanya boleh? Saya bilang, oh boleh, silakan. Dia bilang, Om Freddy bilang itu jiwa kan 50% dari tanah, 50% dari sorga. Kenapa 50%? Karena manusia terbuat dari debu dan tanah. Tubuh itu kan dari debu dan tanah 100% dari dunia, dari bumi. Loh jiwa? Saya bilang 50% dari surga. Kenapa 50% dari surga? Ada yang tahu? Karena ada kehidupan. Makanya darah itu kan hidup kan? Makanya dokter sampai sekarang tidak bisa bikin loh. Makanya harus kasih masuk kulkas kan? Supaya tidak mati. Jadi hidup. Dia tanya sama saya bingung saudara. Om, kalau manusia mati jiwa kemana? Iya dong. Kalau tubuh kan kembali ke tanah. Dia bilang jiwa. Kalau 50% dari bumi, 50% dari surga. Mati kemana jiwa? Saya berdoa sama Tuhan. Makanya saya mohon dengan hormat hamba-hamba Tuhan. Saudara punya titel bagus. Tapi kalau sebelum memegang itu kebenaran, tanya sama Tuhan. Nah kita sudah dilahirkan baru kan bisa berhubungan dengan Tuhan. Bisa berhubungan dengan Roh Kudus. Jadi sementara saya ngomong dengan jemaat, saya tanya sama Tuhan, Tuhan aduh bagaimana mau jawab ini? Jiwa kalau kita mati kembali kemana? Tuhan ketawa. Tuhan bilang gampang hambaku. Apa Tuhan? Dia bilang, saudara pernah dengar ayat di Korintus? Kalau dari bumi kembali ke bumi. Kalau dari sorga kembali ke atas. Ada ayatnya. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Saya jawab sama itu jemaat yang tanya. Dia bilang buktinya. Saya bilang buktinya gampang. Saya banyak dengar kesaksian kalau orang mati atau rohnya dibawa ke surga. Pikirannya kan masih ada. Ini papa saya, ini engkau saya, oh ini anak saya yang sudah meninggal, betul? Berarti pikiran juga akan kembali ke
Surga 50 kembali ke surga, 50 kembali ke bumi. Ada kemuliaan Tuhan Yesus? Luar biasa. Saya bersyukur saya bisa mengenal firman yang hidup. Kalau saya bahas ini, saya mohon yang dengar firman Tuhan ini sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat. Supaya mereka mendengarkan firman Tuhan saya. Tetapi masalahnya tentang roh. Ini yang saya mau jelaskan. Saudara dengar baik-baik. Manusia punya roh? Punya, amin. Saya sudah jelaskan hembusan napas. Nah punya roh. Tiba-tiba Tuhan tanya sama saya. Hambaku, tahukah Anda kenapa manusia harus tidur? Kita tidur kan biasa. Ngantuk. Toh malam harus tidur. Berapa jam? 1 hari 8 jam. 1/3 daripada umur kita orang. Toh 1 hari 24. 1/3 8 jam. Bayangkan kita tidur hampir sama banyaknya dengan kita hidup. 1/3. Jadi saya bilang, iyalah. Biasalah kita tidur itu kan kita sudah anggap biasa. Padahal ternyata tidak loh. Tuhan buka ini saya kaget sekali. Dia bilang, kamu tahu kenapa manusia harus tidur? Saya bilang, tidak Tuhan. Itu kan kebiasaan kita orang yang malam tidur. Dia bilang, tidak. Ada sesuatu yang unik yang terjadi. Hah? Apa itu? Dia bilang, itu roh kamu di dalam tubuh kamu. Tubuh kamu tidak mampu menahan. 1 hari dia mesti istirahat. Karena roh itu bebannya berat. Jadi makanya waktu kamu tidur, roh kenapa? Keluar dari tubuh kita. Saya mimpi ketemu teman saya di Jakarta. Ngomong-ngomong. Jadi roh saya yang mengalami kan. Kan ceritanya begitu roh saya mengalami. Jadi bilang makanya manusia harus istirahat. Karena beban terlalu berat, roh harus keluar 1 hari 8 jam. Itu normal. Ada yang 6 jam, puji Tuhan. Saya pernah dengar kerja, saya punya tempat kerja itu. Dia bilang, saya cuma tidur 4 jam. Saya bilang, kalau saya 4 jam pusing-pusing saya kalau bangun. Kurang tidur, ya kan. Jadi Tuhan bilang, itu maksudnya manusia harus tidur. Oh begitu Tuhan, terima kasih. Percaya? Percaya? Tapi ada yang bertanya sama saya. Sekarang saya tanya jemaat di tempat ini. Binatang pernah tidur? Kalau saya binatang tidak pernah tidur. Ikan mas, saya tengah malam, subuh, pagi, tidak pernah tidur kan? Dan ada kasih saya masukan. Om, binatang itu ikan mas tidak pernah tidur karena tidak punya kelopak mata. Ah iya betul. Kita punya kalau tidak kelopak mata kita tabukan terus tidak bisa tidur. Wah repot kan. Contoh yang kedua. Sapi. Sapi tidur tidak? Tidur. Tidak. Saya waktu pergi dulu calon mertua belum nikah dengan Femi tante. Dia pelihara banyak sapi kan. Saya tengah malam, saya kalau mau nyanyi juga saya pergi. Dia goyang mulutnya terus. Sampai pagi. Betul? Karena memamah biak. Dia makan, dia simpan dulu di kanan. Nanti kalau tengah malam dia kasih keluar, dia kunyah-kunyah, dia kasih hancur, dia simpan di kiri. Makanya orang kalau kuat makan itu kiri kanan itu ada tempat makannya. Ini tidak menyinggung. Tapi ya kasih nasihat sedikit-sedikit. Kayak onta, dia kalau minum itu bisa 200 liter. Supaya di padang gurun biar dia tidak minum dan dia bisa hidup. Nah begitu. Ada yang bilang, Om, binatang itu tidur. Ayam, batengker itu kan tidur. Anjing, kan tidur. Saya bilang itu tidak tidur, istirahat. Kalau binatang lain tidak tidur, masa dia tidur? Harus sama dong. Terus dia bilang,
Ada satu jemaat lebih canggih lagi saudara. Dia tanya di Google. Nah Google semua kan tahu. Binatang tidur tidak. Dikasih jawaban. Binatang tidur. Dia datang sama saya. Om, binatang tidur. Hah? Kau tahu dari mana? Dari Google. Tuhan langsung bicara sama saya. Kasih berhenti dia, jangan ngomong. Ini Tuhan bicara sama saya loh. Betul-betul saya tidak main-main. Stop. Jangan lagi tanya saya. Kenapa Om? Google kan pengetahuan. Pengetahuan itu lebih rendah daripada firman. Jangan cerita tentang pengetahuan. Dia kaget. Saudara tahu kenapa? Kalau binatang bisa tidur, berarti binatang punya roh. Ya kan? Saya kembali lagi. Kalau binatang tidur, berarti binatang mimpi. Bisa binatang punya roh? Tidak. Kalau binatang punya roh, gawat kita orang makan ayam, rohnya nanti di sorga dia tuntut kita orang. Halo? Halo? Lucu enggak? Kalau firman Tuhan dibuka pengetahuan, tak. Dengar baik-baik. Makanya saya jarang pakai ilmu pengetahuan menaksir ini firman Tuhan. Pengetahuan dibawa. Pengetahuan dokter, ahli Taurat, STH, MTH, doktor, profesor. Halo? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur saya bisa pelajari ini firman Tuhan. Dan Tuhan membuka semua pengetahuan, jangan cerita dengan firman Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Amin. Saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak sekolah. Tetapi Tuhan tuntun saya dengan Roh Kudus. Saya mohon ini YouTube didengar sama banyak bapak-bapak yang pro dan kontra. Bukan kontra. Tentang Trinitas, supaya mereka dapat percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Saya undang dengan hormat sound leader WL, singers, pemain musik. Pada siang hari ini saya ingin menyambut tubuh dan darah Yesus. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menyanyi sebuah lagu. Ya Tuhan, siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kira papa kira nada pasya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Tiba-tiba Tuhan kasih ingat sama saya. 3 in 1. Manusia kan 3, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau saya kasih hilang tubuh saya, bisa dibilang pendeta Freddy? Tidak. Itu roh dengan jiwa. Kalau saya kasih hilang jiwa saya, roh dengan tubuh, bisa dibilang pendeta Freddy? Tidak. Dibilang apa? Errol, orang gila. Betul? Kalau saya kasih hilang roh saya, ini jiwa dan tubuh, bisa dibilang pendeta Freddy? No way. Dibilang apa? Mayat, tidak ada roh. Kita manusia 3 saja dikasih hilang 1, tidak bisa dibilang lengkap Freddy Suwanto.
apalagi Allah. Makanya tadi ada yang bilang percaya Yesus saja semua beres. Dia percaya satu, kasih hilang dua. Allah Roh Kudus dengan Allah Bapa. Bisa disebut Allah yang benar? Kalau manusia saja tidak lengkap, apalagi Allah kita kasih hilang. Betul? Jadi semua terjawab apa yang mereka tanya. Percaya Yesus saja beres semua. No way. Mereka percaya dua, kasih hilang satu. Allah Bapa, Allah Anak. Roh Kudus tidak usah. Itu tidak masuk akal. Bisa disebut Allah yang benar? No way. Manusia kasih hilang satu saja tidak disebut. Freddy Suwanto. Allah kita kasih hilang satu tidak bisa dibilang Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Yesus, kita kenal ini tiga-tiga, oke. Makanya saya dari dulu waktu saya masuk di Palu, Tuhan kasih ingat sama saya, bilang sama jemaat, kalau mau pilih gereja, pilih tiga di dalam satu di dalam gereja itu. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tuhan kasih ingat sama saya, ini yang penting, jangan lupa. Amin, amin. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kira papa sikira dan besar. Amin, amin. Rohku sujud menyembah-Mu. Tuhan, sembah Dia. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang ini kita ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, di mana mari kita imani dengan sungguh-sungguh, sebab 2020 tahun yang lalu Dia sudah mati bagi kita. Mari kita mau angkat roti di atas kepala kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita memakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu, amin, memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan. Kira Bapa sekiranya bersama-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kira Bapa sekiranya bersama-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Yes, yes. Kira Papa sekiranya bersama-Mu. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Kira Papa sekiranya bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin, amin.
Yesus, ampuni kami Tuhan, hamba-Hambamu. Tanpa hikmat dari tempat yang maha tinggi, kami suka menghakimi orang-orang lain. Tetapi kami tidak kembali kepada firman-Mu. Kita tidak kembali bertanya kepada Engkau Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Dalam setiap kekurangan kelemahan kami. Kami percaya. Mengapa banyak yang belum percaya kepada Engkau? Karena tanpa sadar perbuatan-perbuatan kami yang tidak ada kesatuan membuat mereka tersandung. Hamba-Mu mohon setiap kali orang yang mendengarkan firman-Mu ini dapat berubah. Mereka dapat berubah dan sungguh-sungguh mau membenarkan diri di hadapan-Mu. Dan mereka mencabut perkataan mereka yang menyandung orang-orang lain masuk dalam kerajaan-Mu. Kami mohon sekali lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, teteskan kami orang percaya, hamba-Hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang Kau urapi, yang Kau pakai. Kami banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesalahan. Sekali lagi kuduskan kami dengan darah-Mu. Kami mau ada kesatuan di dalam mengenai firman-Mu. Kami mau menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa yang dapat percaya Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Kami percaya menjadi kekuatan bagi kami dapat hidup di dunia yang penuh dengan kuasa kegelapan roh jahat. Kami percaya jikalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang, ini anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih, beri kami hamba-Hamba-Mu hikmat dari tempat yang maha tinggi, bukan hikmat dunia. Bukankah Adam dan Hawa jatuh karena pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Apakah itu buah? Saya kena percaya, itu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan dari dunia. Hikmat dari dunia. Bukan hikmat dari Engkau Tuhan. Ampuni kami. Kami mau berubah, mau bertobat, dan tidak saling menghakimi lagi. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.